wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.585.000. Rp3.585.000. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional masjid. Di antaranya, yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, laporan pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah pekan yang lalu sebanyak menu makan siang jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah sudah tersalurkan. Kemudian yang kedua, pengurus masjid juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian yang kedua, kajian ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 1 September 2023, yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Kolonel Ahmad Husin MA, Imam Ustadz Kausar Afdal LC MA, sedangkan muazin Saudara Anwar. Mengingat waktu telah tiba, kepada khatib dan muazin dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahumma nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, tamu Allah yang berbahagia, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita dijamu pada siang hari ini di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah pada siang hari ini akan mencatatkan nama kita sebagai salah seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Selanjutnya kita dianjurkan untuk memperbanyak titipan salam dalam bentuk salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu harapan kita dengan salawat yang kita sampaikan akan mencatatkan nama kita sebagai salah seorang dari umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh jamaah, mari kita berupaya terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah mengatakan bahwa sesungguhnya hanya dengan takwalah kita terjamin kehidupan kita sentosa, selamat dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekalmu dan ingatlah bahwa sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita sangat bersyukur kita telah lahir sebagai hamba Allah yang bernama manusia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling bagus dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, yang sesempurna-sempurnanya. Kitalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita bahagia, kita bersyukur, kita merasa puas dengan ciptaan Allah yang bernama manusia seperti kita. Tetapi itu bukan final. Itu masih perlu proses. Bukan jadi barang jadi. Kita diam terus menjadi manusia yang terbaik. Tidak. Apabila kita perhatikan ayat selanjutnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Manusia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna tadi boleh jadi akan dikembalikan Allah kepada posisi yang terendah, asfala safilin. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan balhum adol. Bahkan manusia itu apabila tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih hina daripada hewan-hewan yang diciptakan, lebih hina dari mereka. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali pada ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali manusia itu mau beriman kepada Allah, memperhatikan akidahnya, tahu bagaimana proses berakidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar, lalu ia tindak lanjuti dengan amal soleh. Kalau itu yang ia lakukan, maka ia akan selamat, betul-betul menjadi ciptaan Allah yang terbaik. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Hatib ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan betapa kita membutuhkan arahan tentang menyiapkan diri kita menjadi ahsanul khaliqin, menjadi ciptaan Allah yang terbaik. Terbaik bukan hanya dalam bentuk, tetapi juga terbaik akhir daripada perjalanan kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya telah memberikan gambaran kepada kita. 13 tahun beliau di Mekah sejak menerima perintah pertama turun ayat Iqra, ayat pertama. Sampai 13 tahun lamanya beliau mengembangkan akidah, mengembangkan keimanan, mengajarkan keimanan, mengajak manusia untuk beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diterima secara baik, beliau bahkan dicaci, dimaki, diusir dari tanah kelahirannya, sampai beliau harus mencari suaka ke Taif, ke Habsyi. Apakah suaka yang didapatkan perlindungannya? Bukan. Beliau mendapatkan lemparan batu. Sedemikian perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan yang bernama akidah selama 13 tahun. Barulah setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah, untuk mengembangkan ajaran agama yang tentunya dari sisi lain, dari sisi syariah, dari sisi akhlak, dari sisi ihsan. Rasulullah SAW mengembangkan itu dari sisi sosial, kemasyarakatan, dari sisi seni dan budayanya. Beliau kembangkan setelah beliau berhijrah ke Madinah. Kurang lebih 10 tahun beliau berada di Madinah. Barulah kemudian dinyatakan turun ayat yang menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepadamu nikmatku, menggambarkan bahwa sesungguhnya ajaran Islam sudah sempurna yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya merupakan gambaran bahwa tak lama setelah itu Rasulullah akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Gambaran singkat seperti itu tentunya bisa menjadi pelajaran kita
bahwa sesungguhnya betapa pentingnya pembinaan akidah, pembinaan keimanan, pembinaan ketauhidan dalam kehidupan kita. Dan ini rawan apabila kita tidak kokoh, tidak kuat tauhid kita, tidak kuat dan kokoh keimanan kita, akan bisa merusak kita, bisa melemparkan kita ke dalam derajat yang asfala safilin disebutkan di ayat tadi. Oleh karena itu, kita lihat sebuah peristiwa yang terjadi ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini kebetulan adalah seorang ahli dosa yang kerjanya setiap hari hanya berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Ia perzina, ia penjudi, ia pembuat makar. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Muhammad, saya bolehkah masuk Islam? Tetapi saya tetap jadi pezina, tetap jadi penjudi, tetap jadi pemabuk. Saya boleh jadi Islam." Tawaran yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ucapkan 2 kalimat syahadat sebagai lambang akidah pertamanya. Setelah itu cukup kau lakukan satu saja, jangan kau berbohong." Pemuda itu dengan sangat gembira, ternyata Islam begitu hebat, hanya tidak berbohong saja sudah diterima kita menjadi seorang muslim. Maka ia kembali ke rumahnya sambil berjalan, sambil berpikir betapa enaknya jadi seorang muslim. Boleh jadi pezina, boleh jadi pemabuk, boleh jadi penjudi. Hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat dan tidak bohong. Tetapi hari demi hari mulai ia berpikir, kata Muhammad tidak boleh bohong. Kalau besok saya ketemu Muhammad ditanya, "Apakah kamu masih zina?" Kalau saya jawab iya, saya dosa. Kalau saya jawab tidak, saya bohong. Kalau besok saya ketemu dengan Muhammad ditanya, "Apakah kamu masih judi?" Saya jawab iya, judi itu dilarang. Kalau saya jawab tidak, saya bohong. Bergelut dalam hatinya antara iya dengan tidak tentang bohong tadi. Terakhir dia datangi kembali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pemuda tadi mengatakan, "Ya Muhammad, sodakta." Wahai Muhammad, engkau benar, engkau sungguh sangat luar biasa. Hanya satu yang kau wasiatkan kepada saya untuk tidak berbohong. Tetapi telah mengatur, telah membuat semua anggota tubuh saya berperilaku baik. Mulai saat ini saya bersumpah di hadapanmu ya Muhammad, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Dan saya akan menjadi orang yang beriman dan menjadi pengikut setiamu ya Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa singkat itu? Tidak lain tidak bukan adalah ketika iman sudah tertanam di hatinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikannya sebagai panutannya, maka kekuatan iman yang ada di dalam dadanya telah mampu merubah seluruh amal ibadah dan perbuatannya kepada hal-hal yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita dihadapkan dengan tantangan milenial, tantangan modernisasi, dengan tantangan yang beraneka ragam beratnya. Pertanyaannya, sudahkah kita berupaya mengokohkan iman dan akidah kita? Mungkin kita jawab iya. Ketika ditanya kembali apakah kita sudah menyiapkan generasi masa depan kita dengan akidah mereka yang kokoh dan kuat? Mungkin kita akan bertanya dalam hati, iyakah atau tidakkah atau belumkah? Mungkin jawaban-jawaban itu yang akan muncul dalam benak kita masing-masing. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kepentingan kita terhadap mengokohkan akidah dan keimanan akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena orang yang kokoh imannya, yang kuat akidahnya, pasti ia akan mudah beramal soleh. Kalau dia sudah beramal soleh, maka Allah mengatakan tadi, lahum ajrun ghairu mamnun. Kepada orang-orang seperti itu, Allah akan turunkan pahala, akan berikan jalan yang tiada henti-hentinya, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita betapa pentingnya pembinaan akidah dan keimanan bagi kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan sebagai makhluk terbaik,
Mudah-mudahan Allah akan membimbing kita, memberi hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap akidah masa depan generasi muda kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin ma'lum. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا في آية أخرى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا درس رفع الانصاف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.